Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah langit Makkah yang membentang luas, ketika matahari menyentuh lembut pasir keemasan, lahirlah seorang bayi dari keluarga paling disegani di antara Quraisy. Keluarga yang membawa nama besar, kehormatan, dan kekuatan perang. Ia adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum, salah satu kabilah paling kuat dan berpengaruh di Makkah. Keluarganya dikenal dengan keberanian, kebangsawanan, dan kekuasaan yang luas. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah tokoh yang disegani, pemimpin yang pandai berdiplomasi, dan salah satu pembesar Quraisy yang hartanya melimpah. Di rumah yang besar dan penuh kemewahan itu, Khalid tumbuh di tengah kebanggaan kabilahnya. Sejak kecil, ia terbiasa melihat orang-orang dewasa membicarakan kekuasaan, kehormatan, dan peperangan. Ia sering menyaksikan bagaimana kebesaran Bani Makhzum dipertahankan dengan pedang dan keberanian. Dari masa kanak-kanak, Khalid sudah mencintai kuda. Gurun Makkah adalah lapangan latihannya. Di usia yang sangat muda, ia sudah mampu menunggang dengan kecepatan yang menggetarkan. Ia belajar melempar tombak, mengayunkan pedang, dan membaca tanda-tanda pasir, seperti seorang panglima sejati. Di tengah gemuruh suku-suku Arab yang sering berperang, Khalid tumbuh sebagai simbol kekuatan dan kecerdikan. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cepat berpikir, tenang, dan memiliki naluri strategi yang luar biasa. Orang-orang Makkah menyebutnya anak yang lahir dari keberanian. Namun, di balik semua itu, hatinya tertutup oleh kebanggaan jahiliyah. Seperti kebanyakan orang Quraisy saat itu, ia meyakini bahwa kejayaan terletak pada nama kabilah, bukan pada kebenaran. Ketika cahaya Islam mulai memancar dari rumah Al-Arqam, sebagian besar Quraisy menolaknya. Mereka menganggap dakwah Rasulullah sebagai ancaman terhadap kebanggaan mereka, terhadap kekuasaan dan tradisi yang telah berabad-abad dijunjung tinggi. Khalid pun berada di antara mereka yang berdiri di barisan penentang. Ia mendengar nama Muhammad, dan dalam hatinya tumbuh rasa ingin tahu, bercampur kebencian yang diajarkan oleh lingkungannya. Namun, tak ada kebencian yang begitu dalam di hatinya. Itu hanya keangkuhan seorang prajurit yang belum mengenal kebenaran. Bagi Khalid, hidup adalah tentang kemenangan dan kehormatan. Dan Islam, baginya saat itu, hanyalah sebuah gerakan yang hendak mengguncang tatanan itu. Beberapa tahun setelah peristiwa Badar, ketika Quraisy menanggung kekalahan besar di tangan kaum muslimin, Makkah mendidih dalam kemarahan. Para pembesar Quraisy mempersiapkan pasukan balasan, dan di antara para komandan mereka, nama Khalid bin Al-Walid muncul sebagai salah satu yang paling cerdas dan ditakuti. Ia memimpin pasukan berkuda, bagian terpenting dalam perang Arab. Setiap orang tahu, jika kuda-kuda Khalid telah bergerak, tak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Hari itu, di lembah Uhud, udara bergetar oleh denting pedang dan sorak perang. Pasukan Muslim, di bawah pimpinan Rasulullah sempat unggul di awal pertempuran. Barisan Quraisy mundur, panji mereka hampir jatuh. Namun di puncak bukit, beberapa pemanah Muslim yang diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat tergoda oleh harta rampasan yang terlihat di bawah. Khalid, dengan mata elangnya, melihat celah itu. Ia segera memutar pasukannya melalui sisi bukit, menembus celah pertahanan Muslim. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, pasukannya menyerang dari belakang, membuat barisan Muslim porak-poranda. Medan perang berubah menjadi kekacauan. Darah mengalir di pasir Uhud. Teriakan dan tangisan bercampur menjadi satu. Khalid berhasil memukul mundur barisan kaum muslimin, kemenangan yang sempat membuat Quraisy bersorak keras. Bagi Khalid, itu adalah kebanggaan. Tapi, di balik kemenangan itu,
ada sesuatu yang tak ia sadari. Ia sedang menulis awal dari kisah takdirnya sendiri. Karena pada hari itu, Khalid melawan bukan sekadar pasukan, melainkan utusan Allah yang membawa kebenaran. Dan kelak, penyesalan akan hari itu menjadi bara yang membakar hatinya untuk selama-lamanya. Tahun-tahun berlalu. Perang demi perang terjadi. Kaum muslimin semakin kuat dan cahaya Islam semakin terang. Perlahan, banyak tokoh Quraisy yang dulu memusuhi Islam kini mulai membuka hati mereka. Khalid menyaksikan perubahan itu. Ia mendengar kabar tentang sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang dulu berdiri di pihak yang sama dengannya, kini menjadi pengikut Muhammad Rasulullah yang setia. Suatu malam, Khalid duduk sendirian di pinggiran Makkah. Angin malam berhembus pelan. Di langit, bintang-bintang tampak bergetar seolah berbisik. Hatinya pun diliputi kegelisahan. Ia berpikir tentang semua peperangan yang telah ia lalui, tentang darah yang telah tertumpah, dan tentang kemenangan yang tak lagi terasa membanggakan. Lalu, datanglah sebuah surat dari saudaranya, Walid bin Al-Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. Surat itu berisi kata-kata yang mengguncang hatinya. Wahai Khalid, aku heran melihat kerasnya hatimu. Engkau telah melihat cahaya, namun engkau masih berjalan dalam gelap. Rasulullah selalu menanyakanmu, berharap engkau segera datang kepada kebenaran. Demi Allah, engkau tidak akan menemukan jalan kemuliaan kecuali di sisi beliau. Khalid menatap langit lama sekali malam itu. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Di dalam dirinya, sesuatu runtuh, kesombongan, kebanggaan, dan segala yang dulu ia jadikan pegangan. Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini bukan karena takut, tapi aku tahu kebenaran itu ada di sana." Beberapa hari kemudian, Khalid berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua orang Quraisy lainnya yang juga ingin masuk Islam. Mereka adalah Amr bin Al-Ash dan Utsman bin Talhah. Mereka bertiga menempuh perjalanan panjang dengan hati yang penuh harap. Sesampainya di Madinah, Rasulullah menyambut mereka dengan wajah berseri. Khalid menunduk, air mata menetes di wajahnya yang dulu keras seperti batu. Ia berkata dengan suara parau, "Wahai Rasulullah, aku datang membawa hati yang menyesal. Aku telah menempuh jalan yang salah. Mohonkanlah ampunan untukku atas semua yang telah aku perbuat melawanmu." Rasulullah tersenyum lembut. Beliau meletakkan tangan beliau di dada Khalid dan bersabda, "Wahai Khalid, Islam menghapus semua dosa yang telah lalu." Seolah dunia berhenti berputar. Di dada Khalid ada kelegaan yang belum pernah ia rasakan. Sejak hari itu, ia menjadi seorang Muslim, bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwanya. Malam itu, di kota Madinah yang tenang, Khalid menatap bintang-bintang yang dulu hanya ia pandang sebagai tanda arah perang. Kini, bintang-bintang itu seolah bersinar lebih indah, menuntunnya ke arah baru, yakni perjalanan seorang prajurit menjadi pejuang di jalan Allah. Dari pedang jahiliyah menjadi pedang Allah. Di rumah barunya, seorang prajurit termenung, memandangi matahari yang naik perlahan dari ufuk timur. Ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dialah Khalid bin Al-Walid, sang penunggang kuda dari Quraisy yang kini memeluk Islam dengan seluruh keyakinan hatinya. Hidupnya berubah, tujuan hidupnya tak lagi sekadar kemenangan atau kehormatan kabilah. Ia kini hidup untuk Allah dan Rasul-Nya. Sejak masuk Islam, Khalid tak pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ia belajar, beribadah, dan menebus masa lalunya dengan amal. Setiap kali ia melihat wajah Rasulullah, hatinya bergetar. Wajah yang dulu ia lawan,
kini menjadi cahaya yang menuntunnya. Beberapa waktu kemudian, datanglah kabar duka. Rasulullah mengutus pasukan ke negeri Syam, wilayah di bawah kekuasaan Romawi Timur. Namun di sana, utusan beliau, Al-Harits bin Umair Al-Asdi, dibunuh oleh penguasa setempat. Itu adalah pelanggaran besar terhadap hukum diplomatik Arab kala itu. Rasulullah memerintahkan pasukan Muslim berangkat sebagai pembela kehormatan dan keadilan. 3 panglima ditunjuk secara berurutan. Zaid bin Haritsah, jika ia gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah. Pasukan Muslim berangkat dengan jumlah hanya sekitar 3.000 orang. Di depan mereka menanti pasukan Romawi, yang merupakan kekuatan terbesar dunia kala itu. Dengan jumlah yang diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 tentara. Di kota Muktah, di utara Yordania sekarang, dua kekuatan itu bertemu. Pasir bergetar, langit dipenuhi debu. Zaid bin Haritsah maju, membawa panji Rasulullah, berperang dengan keberanian luar biasa hingga gugur sebagai syahid. Bendera pun diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ia bertempur gagah, kedua tangannya tertebas dalam pertempuran, dan akhirnya ia pun gugur dengan memeluk panji Islam di dadanya. Kemudian, Abdullah bin Rawahah memegang bendera dan bertempur sampai ajal menjemput. Pasukan Muslim terdiam. 3 panglima gugur berturut-turut. Hati mereka gentar. Jumlah musuh begitu banyak. Tapi dari tengah barisan, seorang prajurit muda maju, memegang panji itu dengan tangan kokoh. Dialah Khalid bin Al-Walid. Dengan kecepatan berpikir yang luar biasa, Khalid segera mengambil alih kendali pasukan. Ia bukan hanya berperang dengan pedang, tapi dengan otaknya. Ia memutar barisan pasukan, mengubah posisi sayap kanan dan kiri agar musuh mengira bala bantuan Muslim baru datang dari Madinah. Setiap gerakan yang ia perintahkan menipu pandangan musuh. Pasukan Romawi ragu, mengira bahwa jumlah Muslim bertambah. Dengan taktik ini, Khalid membawa pasukan Muslim mundur dengan teratur, bukan lari, tetapi strategi penyelamatan. Hari itu, ribuan nyawa Muslim terselamatkan karena kecerdikannya. Ketika berita itu sampai di Madinah, sebagian orang mengira pasukan Muslim mundur karena takut. Tapi Rasulullah bersabda dengan penuh kebanggaan. Mereka bukan mundur, melainkan berpindah untuk kembali menyerang, dan Khalid, dialah pedang Allah yang terhunus. Sejak hari itu, gelar itu melekat selamanya. Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang tak pernah tersarungkan. Setelah Rasulullah wafat, masa yang berat datang bagi umat Islam. Banyak kabilah di Jazirah Arab yang kembali murtad. Mereka menolak zakat dan mencoba melepaskan diri dari pemerintahan Islam. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul para nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Untuk menghadapi ancaman besar itu, Abu Bakar menugaskan Khalid bin Al-Walid memimpin pasukan Muslim memerangi para pemberontak. Itulah saat dunia kembali melihat kehebatan pedang Allah. Di Yamamah, pertempuran sangat sengit. Musailamah memiliki pasukan besar dan benteng pertahanan kokoh. Khalid memimpin kaum muslimin dengan ketegasan luar biasa. Ia memecah pasukannya menjadi kelompok kecil, menyerang dari berbagai arah. Pertempuran berlangsung hingga sore, ratusan sahabat gugur, termasuk banyak penghafal Al-Quran. Tapi Khalid tak mundur. Dengan semangat yang membara, ia terus meneriakkan takbir dari tengah medan perang. Akhirnya, benteng Musailamah jatuh. Musailamah tewas, dan gelombang kemurtadan di seluruh Jazirah Arab pun berakhir. Kemenangan di Yamamah bukan sekadar kemenangan perang. Itu adalah kemenangan iman atas kebingungan, kemenangan ketaatan atas kesombongan.
Setelah Jazirah Arab bersatu kembali di bawah Islam, Abu Bakar menugaskan Khalid memimpin pasukan menuju wilayah Irak, bagian dari Kekaisaran Persia. Di sanalah kepemimpinannya mencapai puncak keagungan. Di setiap pertempuran, Khalid memimpin langsung di barisan depan. Ia tak hanya seorang jenderal yang memberi perintah dari jauh, tapi juga prajurit yang berdiri di antara pasukannya, serta menembus garis musuh dan menyalakan semangat di dada mereka. Salah satu perang besar terjadi di Walajah. Pasukan Persia jauh lebih besar, dan mereka mengandalkan pasukan gajah serta barisan infanteri berat. Tapi Khalid mempelajari medan, memperhatikan angin, dan mempersiapkan strategi yang luar biasa. Ia memerintahkan pasukan kavaleri bersembunyi di belakang bukit, menunggu aba-aba. Ketika perang dimulai, ia menahan serangan besar Persia, lalu memberi isyarat. Dari balik bukit, pasukan berkuda Muslim menyerbu, mengepung dari dua sisi. Pasukan Persia panik, terperangkap dalam taktik yang sempurna. Hari itu, ribuan pasukan musuh tumbang, dan nama Khalid bin Al-Walid mengguncang seluruh Persia. Belum selesai dengan Persia, datang perintah baru dari Madinah. Abu Bakar memintanya berangkat ke wilayah Syam untuk membantu pasukan Muslim yang menghadapi Kekaisaran Romawi Timur. Tanpa keluh, Khalid segera bergerak. Ia menempuh perjalanan yang luar biasa berat, melewati padang pasir panjang tanpa sumber air. Pasukannya berjalan berhari-hari dengan bekal terbatas, menanggung panas yang membakar kulit. Ketika mereka tiba di Syam, pasukan Muslim yang sudah lemah seolah mendapatkan semangat baru. Khalid menata ulang barisan, menyusun strategi, dan dalam waktu singkat berhasil merebut beberapa kota besar, termasuk Damaskus, pusat kekuasaan Romawi di Syam. Setiap langkahnya membawa kemenangan, tapi dalam hatinya, Khalid tidak pernah merasa bahwa kemenangan itu miliknya. Ia sering berkata kepada pasukannya, "Kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan, tapi karena Allah menolong hamba-Nya yang beriman." Namun puncak dari semua perjuangan Khalid datang di lembah Yarmuk, di perbatasan antara Suriah dan Yordania. Di sanalah dua kekuatan terbesar zaman itu berhadapan. Pasukan Islam berjumlah sekitar 36.000 melawan pasukan Romawi yang mencapai lebih dari 200.000. Langit Yarmuk hari itu gelap oleh debu dan asap. Angin gurun bertiup kencang, membawa aroma pasir dan darah. Di tengah dentuman perang, Khalid berdiri di atas kudanya, menyeru pasukannya dengan suara lantang. "Wahai hamba-hamba Allah, hari ini bukan hari kalian berbangga dengan keturunan atau harta. Hari ini adalah hari ketika surga dibuka bagi yang berjuang." Pertempuran berlangsung berhari-hari. Musuh menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi setiap kali mereka maju, Khalid mengatur ulang pasukannya dengan cepat. Ia berpindah dari sayap kanan ke kiri, memimpin setiap barisan secara langsung. Pada hari ketiga, ia mengubah strategi dengan membagi pasukan Muslim ke dalam beberapa kelompok kecil yang bergerak cepat, menyerang dari berbagai arah. Serangan itu membuat pasukan Romawi kacau. Sore itu, langit Yarmuk memerah, dan teriakan takbir menggema di seluruh lembah. Pasukan Romawi porak-poranda. Khalid memacu kudanya menembus barisan musuh, hingga akhirnya pasukan Romawi mundur dan melarikan diri ke barat. Perang Yarmuk menjadi titik balik sejarah dunia. Sejak hari itu, Syam menjadi wilayah Islam, dan Kekaisaran Romawi Timur tak pernah lagi mampu menguasai kembali tanah itu. Setelah perang usai, para sahabat memuji Khalid. Mereka menyanjung keberaniannya, kecerdasannya, dan kehebatannya di medan perang. Tapi ia menunduk. Air matanya jatuh di atas pasir. Ia berkata pelan, "Aku berperang bukan untuk dipuji, bukan untuk kemenangan dunia. Aku hanya ingin Allah ridho. Jika hari ini aku menang,
itu bukan karena aku, tapi karena Dia menolongku. Bagi Khalid, kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh, melainkan menundukkan hati di hadapan Allah. Langit Syam sore itu berwarna merah lembut. Debu masih menggantung di udara. Sisa dari perang besar yang baru saja berakhir di Yarmuk. Debu masih menggantung di udara. Sisa dari perang besar yang baru saja berakhir di Yarmuk. Di kejauhan, suara takbir para prajurit masih terdengar, bergaung di antara lembah dan bukit. Di tengah pasukan yang kembali dari medan perang, seorang panglima menatap jauh ke arah barat. Ia tak tersenyum, tak pula menangis. Pandangannya kosong, bukan karena lelah, tetapi karena jiwanya sedang berbicara dengan Tuhannya. Dialah Khalid bin Al-Walid, pedang Allah yang telah memotong kekuatan dua imperium besar dunia, Persia dan Romawi. Namun, di dalam hatinya, tak ada sedikit pun kesombongan. Yang ia rasakan hanyalah rasa takut. Takut jika semua kemenangan itu membuatnya lupa pada tujuan sejatinya. Beberapa bulan kemudian, kabar besar datang dari Madinah. Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama umat Islam, telah wafat. Dunia terasa hening sejenak. Khalid menangis lama ketika mendengar berita itu. Abu Bakar adalah pemimpin yang sangat mempercayainya, orang yang melihat iman di balik keberaniannya, dan yang selalu memanggilnya dengan penuh kasih. Wahai pedang Allah. Pengganti Abu Bakar adalah Umar bin Al-Khattab, sahabat yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Umar mencintai Khalid, tapi ia juga khawatir rakyat mulai menaruh kepercayaan berlebih kepada sosok sang panglima. Seolah kemenangan Islam bergantung pada Khalid, bukan kepada Allah. Dan itulah yang Umar takutkan, bahwa manusia akan menyandarkan keyakinannya kepada manusia lain, bukan kepada Rob semesta alam. Di tengah satu pertempuran di wilayah Syam, utusan dari Madinah datang membawa surat resmi dari Khalifah. Surat itu berisi keputusan Khalid bin Al-Walid dicopot dari jabatan panglima tertinggi. Pasukan terdiam. Para sahabat yang bersamanya saling berpandangan. Sebagian terkejut, sebagian tak percaya. Khalid menerima surat itu dengan tenang. Ia menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Demi Allah, aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah. Tanpa marah, tanpa kecewa, ia menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang sahabat mulia yang lembut hatinya. Ketika malam turun, Abu Ubaidah menghampiri Khalid dengan rasa segan. Ia tahu betapa besar jasa dan kemampuan saudaranya itu. Namun Khalid tersenyum dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, engkau adalah pemimpin yang diangkat oleh Amirul Mukminin. Aku adalah prajuritmu. Demi Allah, aku akan menjadi pasukan terbaik di bawah perintahmu." Dan benar, sejak hari itu, Khalid tidak pernah berhenti berjuang, meski ia tak lagi memimpin. Ia berperang di barisan depan, menebas musuh dengan semangat yang sama seperti dulu. Tak ada sedikit pun kebencian di hatinya. Ia membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukanlah di pangkat dan kedudukan, melainkan di keikhlasan untuk taat. Ketika berita pencopotan itu sampai ke Madinah, banyak orang membicarakannya. Sebagian bertanya-tanya mengapa Umar melakukan hal itu, dan sebagian lainnya merasa iba pada Khalid. Tapi Khalid sama sekali tidak terganggu. Ia sering berkata kepada orang-orang yang menemuinya, Umar melakukan apa yang benar. Ia ingin umat ini mengingat bahwa Allah lah yang memberi kemenangan, bukan aku, dan aku ridho. Kata-kata itu menjadi pelajaran abadi. Bagi Khalid,
Kehormatan bukanlah ketika ia disebut jenderal, tapi ketika ia tetap taat dalam keadaan tidak diperhatikan. Dalam sejarah manusia, hanya sedikit orang yang bisa menurunkan pedangnya dengan tenang setelah menaklukkan dunia. Khalid termasuk di antara mereka. Setelah masa perang besar berakhir, Khalid tinggal di kota Hims, di wilayah Syam, sekarang Suriah. Ia hidup sederhana, rumahnya tidak megah, tidak pula berhiaskan harta rampasan perang yang melimpah. Padahal, dengan kedudukannya, ia bisa hidup mewah. Tapi ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan ibadah. Setiap malam, ia bangun di sepertiga malam terakhir, menangis di hadapan Allah, memohon agar amalnya diterima, agar dosanya diampuni. Kadang, ketika para sahabat datang berkunjung, mereka mendapati Khalid duduk sendiri di halaman rumahnya, memandangi langit. Seorang sahabat pernah bertanya, "Wahai Khalid, engkau telah memenangkan ratusan peperangan, engkau menaklukkan Persia dan Romawi. Mengapa engkau masih sering menangis?" Khalid menjawab dengan suara lirih, "Aku takut semua itu tidak diterima di sisi Allah. Aku takut pada hari aku berdiri di hadapannya. Dia berkata kepadaku, 'Engkau berperang bukan karenaku, tapi karena ingin disebut pahlawan.'" Air mata jatuh di janggutnya. Itulah Khalid bin Al-Walid, prajurit yang tubuhnya dipenuhi luka, tapi hatinya tetap lembut dan tunduk di hadapan Robnya. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Khalid mulai melemah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia masih menunggang kuda, masih menasihati para pemuda untuk berjuang di jalan Allah. Namun suatu hari, tubuhnya jatuh sakit, panas menjalar, suaranya mulai melemah. Ia tahu waktunya telah dekat. Ia terbaring di atas kasurnya, dikelilingi beberapa sahabat. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala seperti bara. Ia menatap bekas luka di sekujur tubuhnya, di dada, di lengan, di wajah, di kaki. Tak ada satu jengkal pun yang bersih dari bekas pedang atau tombak. Ia tersenyum pahit dan berbisik, "Aku telah berperang di 100 pertempuran. Tak ada satupun luka di punggungku. Tapi kini, aku mati di atas kasurku, seperti unta tua." Lalu, ia menatap langit dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Semoga mata para pengecut tak pernah tidur nyenyak." Ketika ajal semakin dekat, seorang sahabat mendekat dan berkata lirih, "Wahai Khalid, engkau telah berjihad begitu lama. Tidakkah engkau bersedih meninggalkan dunia tanpa syahid?" Khalid tersenyum lemah. Matanya basah. "Aku mencari syahid di setiap medan perang, tapi Allah menentukannya di tempat lain. Mungkin Dia ingin aku menjadi bukti bahwa kemenangan tidak hanya dengan mati di medan perang, tapi juga dengan mati dalam keimanan." Ia kemudian meminta agar seluruh perlengkapan perangnya dibawa ke hadapannya. Sambil menatap semua itu, ia berdoa dengan suara yang pelan, tapi penuh haru. "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku telah berjuang di jalan-Mu. Aku tidak pernah berperang untuk dunia, tapi karena ingin agama-Mu berjaya. Ampunilah aku ya Allah, dan pertemukan aku dengan sahabat-sahabatku yang telah Engkau muliakan." Tak lama setelah itu, Khalid bin Al-Walid menghembuskan napas terakhirnya. Suasana hening, air mata para sahabat menetes. Di luar rumahnya, langit Hims seolah ikut berduka. Muslimin datang berbondong-bondong. Mereka menangis terseduh, bukan hanya karena kehilangan panglima besar, tapi karena kehilangan seorang teladan dalam keikhlasan. Jenazah Khalid dikuburkan di Hims, di tempat yang kini dikenal sebagai Masjid Khalid bin Al-Walid, Suriah. Hingga kini, banyak yang datang menziarahi, mendoakan, dan mengenang keberanian serta ketulusannya. Khalid bin Al-Walid
bukan hanya seorang panglima perang, ia adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan kerendahan hati di jalan Allah. Ia tak pernah kalah di medan perang. Tapi kemenangan terbesarnya adalah saat ia mampu menundukkan egonya di hadapan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia pernah menjadi musuh Islam, lalu menjadi pelindungnya. Ia pernah berperang karena kebanggaan, lalu berperang karena cinta kepada Allah. Dan di setiap kisah hidupnya, kita melihat bagaimana Allah menggenggam hati manusia, mengubah kerasnya batu menjadi lembutnya iman, menjadikan pedang yang dulu melawan Nabi sebagai pedang yang membela agamanya. Hingga hari ini, setiap kali umat Islam menyebut namanya, yang teringat bukan hanya keberaniannya, tapi ketulusannya. Ia adalah bukti bahwa kejayaan bukan milik mereka yang haus dunia, tetapi milik mereka yang menundukkan dunia di bawah sujudnya. Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ia tak mati di medan perang, tapi setiap napas terakhirnya adalah jihad yang tak pernah berhenti.